warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Nur Afiani dengan NPM 0371171715. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yaitu suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja, saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu presidensial, yang kedua yaitu parlementer, yang ketiga yaitu semi presidensial, yang keempat yaitu komunis, yang kelima yaitu demokrasi liberal, yang terakhir yaitu liberal. Nah, yang pertama yaitu sistem presidensial atau sering juga disebut dengan sistem kongresional, yaitu merupakan sistem pemerintah negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Nah, untuk disebut sebagai sistem presidensial memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama yaitu presiden yang dipilih oleh rakyat, yang kedua yaitu presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Yang ketiga yaitu presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Nah, yang kedua yaitu ada sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Nah, yang ketiga yaitu sistem semi presidensial. Sistem semi presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Terkadang, sistem semi presidensial ini sering disebut dengan eksekutif ganda. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan Perdana Menteri. Nah, yang keempat yaitu sistem komunisme. Sistem komunisme yaitu ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Yang kelima yaitu ada sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal yaitu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Nah, sistem demokrasi liberal ini digunakan untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Nah, untuk yang keenam, yang terakhir yaitu ada sistem liberal. Sistem liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Nah, untuk secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakatnya yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir secara individualisme. Dan dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Nah, untuk secara luasnya, sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintah yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut adil dalam pembangunan pemerintahan tersebut. Nah, untuk secara sempitnya, sistem pemerintahan sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda kepemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksional maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.